Saya mulai aja. Ini topik ketiga kita ya, tentang multinomial klasifikasi. Oke, multinomial klasifikasi itu apa sih? Jadi, multinomial klasifikasi itu adalah ketika kita punya problem dan targetnya atau labelnya itu lebih dari satu, gitu, lebih dari satu. Nah, kalau yang kemarin itu kita sudah sempat bahas atau mungkin sempat demo ya, yang mostly adalah binary klasifikasi, apakah itu benign atau itu malignan gitu ya, atau kita juga sudah masuk ke problem regresi. Nah, kita kali ini coba untuk yang multi class klasifikasi dan bagaimana caranya kita deal with the problem gitu ya. Nah, ada beberapa strategi ya yang biasanya dipergunakan untuk deal dengan multinomial klasifikasi. Contohnya misalkan one versus rest atau one versus one, atau misalkan ada juga yang langsung sekaligus gitu ya. One versus rest itu contohnya misalkan gini, misalkan kita punya 5 label gitu ya, 5 label. Nah, ketika kita melakukan training atau misalkan melakukan klasifikasi, yang kita lakukan adalah ketika kita mau melakukan label dari label 1 misalkan gitu ya, maka yang lain 2, 3, 4 dan 5 itu kita anggap sebagai yang lain gitu ya. Nah, jatuhnya tetap binary klasifikasi di mana kita melakukan pelabelan atau klasifikasi antara label 1 dan other gitu jadinya ya. Nah, kalau satu versus satu itu kita akan bikin kayak semacam binary klasifikasi antara label 1 dan label 2, label 2 dan label 3, label 1 dan label 3 gitu ya. Begitu banyak binary klasifikasi, atau juga ada yang langsung jadi satu ya. Misalkan ketika kita melakukan training, kita melakukan klasifikasi, itu langsung terklasifikasi menjadi semuanya gitu ya, semuanya jadi satu. Ketika bukan jadi satu, maksudnya langsung kita dapat klasifikasinya, labelnya apa gitu ya. Nah, untuk classifier sendiri, kita masuk ke ORES ya. Di ORES sendiri itu ada banyak sekali classifier. Nah, tadi juga sempat disebutkan bahwa ketika kita deal with the multinomial atau multi-class problem gitu ya, kita bisa approach-nya atau pendekatannya bisa binary klasifikasi. Nah, tapi ada juga ada beberapa metode yang bisa langsung gitu ya. Contohnya misalkan Naive Bayes, Decision Tree, SVM, Random Forest, KNN, atau mungkin Logistic Regression. Nah, kali ini kita coba untuk bahas tiga classifier, dan ini semuanya sudah disediakan oleh Oreja, jadi bisa dicoba-coba nantinya. Yang pertama adalah Naive Bayes, yang kedua adalah FBM dan KNN nantinya. Kita akan bahas. Cuma urutannya saya lupa, mungkin KNN dulu ya. Kita next dulu aja. Oke, mungkin KNN dulu ya. Jadi kita masuk ke KNN classifier gitu ya. Jadi KNN itu adalah non-parametric classification problem. Method gitu ya. Kenapa kok dianggapnya non-parametrik? Karena memang parameternya sedikit banget gitu ya, sangat sedikit sekali, sehingga dianggap kayak semacam bisa di-neglect gitu ya, jadi semacam non-parametrik, meskipun hampir semua ya metode-metode itu pasti ada parameternya, tapi KNN itu dianggap sebagai non-parametrik karena parameternya sedikit. Nah, kita harus input nilai K-nya nantinya ketika kita akan melakukan klasifikasi. Nah, berapa jumlah K? K itu adalah instant datanya gitu ya, jumlah instant data yang kita ingin hitung supaya ini dianggap sebagai the closest point compare atau to the new data gitu ya, to the new data. Kemudian KNN ini juga bisa dilakukan atau bisa untuk overcome the problem kayak klasifikasi dan regresi nantinya gitu. Nah, algoritma ini semuanya itu rely atau mostly itu menggunakan perhitungan jarak. Jadi normalisasi data itu adalah hampir sangat penting sekali di KNN sendiri. Jadi kalau kita punya data yang tidak normal, maka itu akan sangat memengaruhi performa dari K-nearest neighbor ini. Nah, namanya sudah K-nearest neighbor ya. Oke, kita masuk ke example supaya lebih kelihatan, lebih gampang gitu ya. Contohnya misalkan kita masuk ke yang 0 dulu. Kita melihat datanya gitu ya. Misalkan contohnya kita punya data yang sudah punya labelnya ya. Ini karena multi class klasifikasi, kita anggap misalkan tiga kelas gitu ya. Kelas kuning, kelas hijau, dan kelas oranye gitu ya.
Nah, contohnya kita punya data baru yang abu-abu ini, terus kita ingin klasifikasikan, kira-kira si abu-abu ini masuk ke kelas yang mana, gitu ya. Maka yang kita lakukan pertama adalah melakukan kalkulasi distance-nya, gitu ya. Karena tadi rely heavily on distance, gitu ya. Maka yang dilakukan pertama adalah melakukan klasifikasi, calculate the distance, gitu ya. Jadi si orange ini, si abu-abu ini akan di-compute distance-nya untuk setiap titik yang ada di kelas ini masing-masing. Jadi abu-abu dengan yang yellow 1, yellow 2, green 1, green 2, green 3 sampai semuanya. Kemudian ketika kita mendapatkan semua semua distance-nya, maka yang step ketiga adalah kita akan menemukan siapa sih tetangganya, gitu ya, tetangganya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dilihat ini, maka yang paling dekat adalah si kuning 2 ini. Misalkan distance-nya adalah 1,1 cm, misalkan kita pakai senti, misalkan gitu ya. Ini 1,5, 1,15, terus yang hijau ini ada 2,1 dan yang orange itu juga ternyata 2,1. Misalkan gitu. Maka contohnya misalkan kita anggap misalkan kita list gitu ya, list semuanya, maka yang 1,1 ini menjadi yang paling dekat gitu ya. First neighbor, second neighbor, terus kemudian third neighbor, fourth neighbor, sampai semuanya, gitu ya. Kemudian kita akan hitung berdasarkan K-nya, gitu ya. Jadi ini hubungannya tetap berdasarkan K-nya. Misalkan kita akan hitung labelnya berdasarkan 3 neighbor tertinggi, atau 3 neighbor terdekat, 3 neighbor terdekat, gitu ya. Maka akan mendapatkan si kuning, dan si green, gitu ya. Kuning sama hijau sama yang orange tadi ya. Maka kalau kita lihat, maka yang ada kelasnya adalah kuning 2, hijaunya 2. Nah, yang orange harusnya nggak masuk karena cuma K-nya 3. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata si abu-abu ini lebih dekat terhadap si kuning daripada kelas yang lain. Maka kita anggap ini sebagai kelas kuning, gitu ya. Maka ini salah satu cara yang bisa dipakai untuk bisa overcome multi-class problem, pioneers. Sampai sini semoga jelas ya. Oke, next kita masuk ke atau diperkenalkan dengan yang namanya naive Bayes. Naive Bayes ini adalah salah satu metode yang sangat erat sekali dengan probability, gitu ya. Machine learning yang menggunakan probability. Nah, si naive Bayes ini punya, karena dia termasuk klasifikasi, maka bisa banyak digunakan ya, banyak sekali digunakan untuk misalkan filtering spam, kemudian doubling classifier, kemudian sentiment prediction dan sebagainya. Bahkan kalau nggak salah dulu ketika pertama kali ada email Google ya, Google Gmail itu ya pertama kali keluar. Terus kemudian saat itu Google belum sempat bikin spam filtering. Nah, ketika ada spam filter pertama, maka yang dipakai untuk melakukan klasifikasi antara spam dan tidak itu adalah naive Bayes ini saat itu. Ada satu paper yang menjelaskan hal itu, dan memang naive Bayes bisa digunakan untuk berbagai macam teks, tipe data ya, termasuk artinya teks, karena kan email kan lebih ke teks ya. Nah, begitu hebatnya sih powerful banget ya si naive Bayes ini, makanya dipakai di Google email gitu ya. Nah, algoritma ini itu punya asumsi yang sangat mendasar gitu ya. Jadi asumsinya adalah ketika kita punya fitur gitu ya, kita dataset, maka asumsi si naive Bayes itu adalah si fitur itu adalah fitur yang independen terhadap fitur yang lain. Oke. Kalau kita ngomong naive Bayes, maka yang perlu kita pahami pertama kali itu adalah conditional probability. Nah, saya punya beberapa contoh conditional probability ini in case just for reminder aja ya, teman-teman para peserta pasti sudah paham banget conditional probability itu apa, cuman lebih reminder aja. Contohnya misalkan kita punya coin toss gitu ya, coin toss ini, maka ketika kita mau melakukan coin toss, berapa probability misalkan head gitu ya keluar, maka probability-nya pasti 50 karena itu conditional probability terhadap perkiraan probability head given inputnya gitu ya. Kemudian ada roll dice, maka kalau misalkan probability misalkan 6 gitu ya, berapa probability-nya, maka 1,6 gitu ya. Kemudian kita melakukan
apa namanya, bermain kartu gitu ya. Kartu itu kan ada banyak ya, ada 52. Maka contohnya misalkan berapa probability dari apa namanya ratu gitu ya. Kalau kita punya hanya yang spade aja, yang spade ini ya, yang apa namanya, yang daunnya warnanya hitam ini. Nah, kalau kita lihat, maka kalau terhadap hanya yang spade, maka dominatornya atau yang nilai bawahnya, nilai pembaginya itu adalah bukan 52 tapi 13, karena yang spade itu hanya ada 13 ya, karena masing-masing apa ya, masing-masing poin itu cuma 13. Nah, kalau kita mau fokus ke yang spade maka cuma 13. Nah, karena kalau cuma isi queen hanya yang ratu cuma satu, maka probability, conditional probability yang akan keluar untuk ratu adalah 1 dibagi 13 tentunya. Nah, ini adalah apa namanya, naive Bayes ya, atau conditional probability yang formulasinya ya, formulasi sini. Kita lihat ada probability A given B itu adalah probability A yang ada B muncul dibagi dengan kondisi B gitu ya. Contohnya misalkan paling gampangnya ini lah. Misalkan ada sebuah sekolah gitu ya, ada sebuah sekolah ini punya 100 orang gitu ya. 100 orang itu adalah total dari guru, terus kemudian ada murid, kemudian guru murid itu ada cowok dan cewek, itu semuanya 100 lah itu. Nah, kalau kita tabelkan itu seperti ini gitu ya, seperti ini. Ada guru yang female itu ada 8, guru yang male itu ada 12 gitu ya. Kemudian student yang female ada 32, student yang male itu ada 48, jadi totalnya 100 doang. Nah, pertanyaannya adalah apa probability ketika dia adalah seorang guru dan dia adalah seorang laki-laki gitu ya. Maka kalau kita kembalikan kepada conditional probability function yang ada di sini, maka yang kita cari adalah guru ya, guru. Nah, given-nya apa? Male gitu ya, man. Jadi probability teacher given dia adalah seorang laki-laki, maka kita cari nih probability teacher yang cowok berapa? Ternyata teacher yang cowok ada 12 gitu. Nah, given dibagi dengan jumlah seluruh laki-laki. Laki-laki termasuk adalah yang teacher dan yang student gitu ya. Maka totalnya ada 60. Maka kemungkinan dia adalah seorang guru dan dia seorang laki-laki, maka dia adalah 0,2. 12 dibagi 6. Itu kira-kira untuk yang conditional probability. Oke, kita masuk ke yang naive Bayes formulation ya gitu ya, naive Bayes formulation. Nah, kalau dilihat ini core-nya adalah Bayes rule ya, core function-nya si naive Bayes itu adalah Bayes rule. Bayes rule itu heavily related dengan yang conditional probability tadi ya. Jadi contohnya kita punya probability Y sama dengan K. Y ini adalah labelnya ya. Y sama dengan K given X. X ini input datanya nantinya ya. Itu adalah probability X di given K ini untuk input pada saat input data trainingnya ya, dikalikan P sama dengan probability dari Y sama dengan K dibagi untuk semua dibagi semua X gitu ya. Nah, kalau kita jadikan itu sebagai naive Bayes, kita harus mengasumsikan setiap nilai X yang di sini itu adalah independen. Maka formulasinya akan menjadi seperti ini. Jadi X yang ini dianggap tidak independen, yang di sini dianggap independen, makanya kita harus anggap sebagai setiap nilai X masing-masing. Jadi X1, X2, X3 sampai Xn. Maka formulasinya akan panjang seperti ini. Jadi probability X1 given labelnya K, probability X2 labelnya K, sampai semuanya dikalikan dengan probability Y dengan label K dibagi untuk semua X gitu ya. Nah, kalau kita formulasikan atau generalisasikan kan jadi seperti ini nih. Jadi yang kita akan cari itu adalah probability dari outcome di given evidence-nya gitu ya. Ini kita namakan sebagai posterior probability. Nah, untuk yang warnanya oranye ini, yang independen ini kita namakan sebagai probability dari likelihood of the evidence gitu ya. Likelihood of the evidence. Terus yang biru kita anggap sebagai prior-nya. Kita punya prior knowledge di sana. Nah, si PX ini sebagai probability dari evidence-nya gitu ya. Jadi ini masing-masing punya terminologi yang berbeda-beda supaya lebih gampang pencernanya nanti.
Nah, kita punya example supaya lebih terbayang nantinya. Jadi kita punya misalkan 1000 buah gitu ya, ada 1000 buah. Nah, buahnya apa? Buahnya misalkan ada pisang, ada apa namanya jeruk, dan buah yang lain gitu ya, buah yang lain. Nah, kita punya 3 possible proses yang tadi ya, jadi banana, orange, dan yang lainnya. Kemudian yang X ini bisa antara 1 sama 0 gitu ya. Contohnya misalkan si fiturnya itu apakah dia panjang atau dia manis dan apakah dia warnanya kuning gitu ya. Nah, kalau 0 berarti dia nggak panjang gitu ya. Kalau sweetnya 1 berarti dia manis, yellownya 0 berarti dia bukan kuning gitu ya. Dan ini punya banyak sekali ya. Jadi banyak sekali, ada banyak datanya. Kemudian kalau kita aggregate akan seperti ini. Nah, kita masukin per apa namanya ya, per fitur gitu ya. Jadi banana yang panjang sekian, banana yang nggak panjang sekian gitu ya. Banana yang manis sekian, yang nggak manis sekian, yang kuning sekian, dan yang nggak kuning sekian gitu ya. Nah, kalau kita masukin gitu ya, maka harusnya masuknya banana yang panjang nggak panjang, ini totalnya 1000. Banana yang sweet nggak sweet ini juga totalnya 1000, ini totalnya 1000 juga, dan ini juga totalnya 1000 untuk setiap apa namanya data gitu ya. Sampai sini paham ya? Semoga mudah dimengerti. Oke, kita pertama adalah kita yang pertama kali kita harus compute prior-nya. Oh ya, mohon maaf ini apa namanya example-nya buah ya. Semoga nggak apa-apa yang berpuasa. Compute prior nulisnya ya. Jadi kita compute prior nulis. Prior nulis itu apa? Prior nulis itu adalah yang ini, prior nulis. Probability dari Y sama dengan K, atau prior nulis adalah probability dari labelnya gitu ya. Probability dari labelnya. Maka kalau kita input, kalau kita hitung prior nulisnya, maka kita harus hitung berapa probability banana, berapa probability, oh maaf, ini harusnya orange ya, berapa orange, dan ini probability order. Order ini misalkan banyak buah gitu ya. Maka kita lihat sendiri, sini ada 500, 300, dan 200 ya. Maka di sini ada probability banana itu 0,5, probability dari jeruk ini adalah 0,3, dan probability dari order itu 0,2. Kalau kita hitung semuanya totalnya menjadi 1 gitu ya. Setelah kita input prior-nya, maka kita akan input probability of the evidence gitu ya. Probability of the evidence itu apa? Kan ini, probability of the evidence ini ya, yang PX-nya nih ya. Nah, kita punya probability of the-nya ada long, sweet, sama yellow kan ya. Long-nya itu sekian, long-nya ini, probability of the evidence-nya itu adalah yang ini ya. Ini, long, sweet, dan yellow ini ya. Yang ini. Nah, kita masing-masing ada 500, 650, sama 800 gitu ya. Yang long-nya berapa? Jadi 0,5, ini jadi 0,65, dan ini 0,8. Ini totalnya enggak 1 karena kan bisa saling tercampur ya. Yang lain ya. Jadi enggak 1. Kalau yang pasti 1 itu adalah yang labelnya ini. Nah, setelah kita compute the probability of evidence, maka kita bisa compute the probability of likelihood evidence yang evident ya. Jadi ini yang probability likelihood evident tadi itu bisa masuk ke numerator. Terus yang lain itu bisa masuk ke yang denominator. Jadi misalkan contohnya misalkan gini. Kita punya probability dari banana. Kemudian banana itu berarti kan K-nya ya, si K-nya itu banana. Kemudian kalau kita given long gitu ya. Probability dari long. Sorry. Kita masukkan untuk masing-masing kita X-nya adalah long dan given banana, itu kira-kira berapa probability-nya. Yang kita akan input adalah ininya. Yang ini ya. Masing-masing ini. Kita akan input ininya. Hitung ininya. Nah, setelah kita hitung semuanya, ketika hanya untuk banana ya. Jadi kalau X-nya long, terus Y-nya adalah Y itu adalah labelnya banana, maka probability-nya sekian gitu ya. Setelah kita dapat input yang apa namanya conditional probability untuk likelihood-nya, maka kita bisa hitung untuk semuanya. Misalkan contohnya kita substitute ya untuk masing-masing apa namanya equation-nya nantinya. Terus kemudian kita punya question gini misalkan. Jika kita ada buah yang panjang, terus dia adalah manis dan dia kuning gitu ya.
kira-kira buahnya apa sih gitu ya. Kira-kira buahnya apa. Nah, kita akan hitung untuk setiap label gitu ya. Jadi probability dia adalah pisang kalau datanya adalah panjang, terus manis dan kuning berapa gitu ya. Nah, kalau karena kita sudah hitung ini kan tadi ya. Kita sudah hitung ini. Long berapa, sweet banana berapa, yellow banana berapa, dikalikan banana. Maka tadi dia ada 0,8 tadi kan, ada 0,8, 0,7 sama 0,9. Terus dikalikan dengan priornya tadi kan, 0,5. Dibagi dengan untuk yang P long, P probability sweet, dan probability yellow. Kita akan kalikan semuanya dan dibagi jadinya 0,97. Kalau probability yang orange, ketika si P long dan orange itu sama dengan 0, maka pasti otomatis 0 semuanya. Nah, untuk yang probability dia adalah buah jeruk dibanding dengan diketahui yang seperti ini, maka dia 0,72. Nah, dari 3 ini maka akan kita ketahui bahwa dia adalah kemungkinan besarnya adalah si banana karena probability-nya adalah 0,97. Gitu kira-kira. Jadi itulah cara kira-kira untuk naik bias bekerja ya. Nah ini kalau untuk masuk ke yang model teks itu ya, maka teksnya itu akan jadi masing-masing ini ya, masing-masing X-nya itu jadi teksnya tuh masing-masing. Si fiturnya yang akan menjadi fitur teksnya. Kalau ini kan fiturnya panjang, sweet, dan warnanya kuning. Semoga tergambar untuk yang naik bias. Oke, kita masuk ke yang support vector mesin. Nah, support vector mesin ini adalah salah satu algoritma yang bisa dua-duanya gitu ya. Dia bisa dilakukan untuk klasifikasi. Biasanya kita ngomongnya adalah SVC gitu ya, support vector classification. Nah, bisa juga untuk regresi dan biasanya dikatakan sebagai SVR, support vector regression. Nah, ini bisa diimplementasikan di banyak hal gitu ya. Ada di misalnya ada outlier detection, kemudian joint detection, dan banyak misalnya. Kemudian si algoritma ini, fitur support vector mesin ini, itu base-nya adalah ketika dia punya data, maka data itu punya kayak semacam decision plane gitu ya. Decision plane yang bentuknya bisa hyperplane kalau misalkan dia lebih dari 2 dimensi gitu ya. Nah, contohnya di data yang ini ada misalkan data yang warnanya hijau dan data yang warnanya orange. Ini adalah decision boundary-nya gitu. Nah, si support vector mesin sendiri itu bisa punya banyak boundary ya, bisa banyak boundary. Terus kemudian dari banyak boundary itu kita bisa pick the best boundary gitu ya, pick the best boundary. Kira-kira boundary mana sih yang paling paling bagus gitu ya. Paling bagusnya apa sih? Paling bagusnya adalah si boundary ini itu punya yang memisahkan antara yang orange sama yang hijau ini sangat besar ya, dimaksimumkan distance-nya antara yang orange sama yang hijau. Kemudian kalau bisa dilihat di sini bahwa kita ambil jaraknya dari boundary ini, misalkan yang ini dan yang ini, maka setiap poin yang ada di dalam batasnya ini itu kita sebut sebagai support vektornya. Nah, jadi vektor yang mensupport untuk bisa melakukan pemecahan antara dua klasifikasi atau dua kelas ini. Nah, itulah namanya kenapa namanya support vector machine. Nah, jadi kalau kita coba untuk save model dari SVM, kemudian kita ekstrak itu ada nilai-nilai ya. Nah, nilai-nilainya itu yang disimpan itu adalah si support vektornya. Jadi misalkan contohnya nilai si vektor ini sama vektor ini yang disimpan. Mungkin di sini juga misalkan ini dekat-dekat gitu ya, maka support vektor ini yang akan disimpan dan yang lainnya bisa dibuang. Nah, biasanya gitu kira-kira kalau kita modelnya dibuka gitu ya, weight sama X-nya yang diambil itu adalah nilai X yang sebagai support vektor. Itu kira-kira. Nah, dari support vektor ini dianggap sebagai margin gitu ya. Jadi kita ingin atau si classifier SVM ini itu ingin memaksimumkan margin antara kelas gitu ya. Nah, itu bisa juga dinamakan atau sebutannya di SVM adalah maximum margin hyperplane. Nah, support vector mesin ini bisa untuk multi kelas nantinya. Nah, cuman
di sini si support vector ini perlu dimodelkan untuk yang one versus tadi ya, one versus atau one versus one, nggak bisa langsung, itu kira-kira. Nah, di support vector mesin itu ada namanya kernel. Kernel ini yang jadi jadi core-nya untuk perhitungan bagaimana caranya dia memperlakukan si data tadi. Nah, kernel ini yang paling banyak digunakan adalah kernel lineal dan kernel radial basis function. Di sini ada banyak kernel yang lain, cuman saya sebutkan untuk dua ini karena biasanya atau generally bisa kita implementasikan untuk banyak case-case langsung bisa langsung bisa di-apply dengan dua kernel ini ya. Misalkan contohnya ternyata kita visualisasikan, kita analisis datanya, ternyata oh ini cukup untuk dengan menggunakan linear function gitu ya, maka kita bisa pakai support vector mesin dengan yang linear kernel gitu ya. Begitu juga untuk misalnya ternyata ini datanya non-linear ya, nggak bisa untuk bisa separated linearly gitu ya, maka kita bisa menggunakan radial basis function. Itu. Oke, next. Kita masuk ke yang classification with imbalanced data ya. Jadi kalau nggak salah, Mas Adi juga sempat membahas atau menyebutkan tentang yang imbalanced data. Maka imbalanced data itu apa sih? Jadi imbalanced data itu adalah ketika data yang kita punya itu jumlah kelasnya itu sangat berbeda gitu. Jumlah kelas sangat berbeda. Nah, biasanya dengan jumlah kelas yang sangat berbeda ini itu menjadi sebuah tantangan tersendiri ya ketika kita melakukan modeling gitu ya. Nah, imbalanced data itu tidak serta-merta adalah data-data yang tidak perlu atau outlier. Ada juga yang anomali, tapi anomalinya itu diperlukan gitu ya, sangat diperlukan ya. Contohnya misalkan apa ya? Contohnya misalkan spam gitu ya. Spam itu kan kalau kita lihat jumlah data normal dengan data spam itu masih dibutuhkan yang data spamnya lebih banyak gitu ya, karena kan kita ingin belajar spamnya itu seperti apa sih gitu ya. Atau misalkan contohnya misalkan di negeri Belanda gitu ya, terus ada titik air laut misalkan yang naiknya tinggi banget, nah itu kan anomali ya, kita perlu belajar kapan si air laut itu sangat tinggi banget gitu ya, jadi ya, itu perlu belajar dari si nilai itu. Maka ketika kita punya data yang berbeda atau data yang imbalance atau data yang jumlahnya kecil itu jangan malah dihapus gitu ya, tapi perlu dipelajari bagaimana data ini bisa tercipta. Malah kadang-kadang kita perlu apa istilahnya put more weight on the class yang sangat minor gitu ya. Nah, contoh-contoh yang di real world-nya itu misalkan ada flow detection, ada claim prediction, ada jump prediction dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita deal dengan data itu ini? Nah, biasanya sih ada beberapa cara gitu ya. Misalkan pertama, orangnya bisa mengambil data lebih banyak gitu ya, untuk supaya datanya itu lebih seimbang gitu ya. Kemudian contohnya juga kita bisa coba changing the performance measurement. Contohnya misalkan kita nggak harus selalu menggunakan akurasi sebagai performance measurement. Bisa coba cari yang lain, misalkan recall atau precision atau F1 atau ROC gitu ya. Jadi not always dengan akurasi. Terus cara yang lain adalah misalkan kita coba untuk resampling dataset gitu ya. Resampling dataset itu bisa resampling yang atas atau resampling yang bawah. Scale downsampling atau upsampling gitu ya. Downsampling itu misalkan yang data yang banyak kita downsampling, tapi yang data sedikit kita bisa upsampling gitu ya. Jadi kita perbanyak datanya dengan sampling yang ada, kita perbanyak gitu ya. Atau cara yang sekarang misalkan data-data dari klinis itu sedikit gitu ya, data-data dari klinisnya. Nah, coba kita sintesis gitu ya, sintesis dengan rule tentu pastinya ya, dengan rule yang dari sisi klinis sudah approve gitu ya, bahwa ini sintesisnya juga bisa dipergunakan gitu ya. Misalkan pakai GAN atau bisa pakai yang lain-lain untuk menambah datanya. Nah, contoh yang lain adalah kita bisa coba untuk different algoritma, karena dengan menggunakan different algoritma biasanya kita punya different point of view dari si data ini, karena kan algoritma itu kan sebuah cara ya, cara yang berbeda berarti si algoritma itu punya representasi data yang berbeda, viewpoint yang berbeda gitu ya. Atau kita coba cara yang lain adalah try to penalize the model gitu ya. Try to penalize the model itu misalkan kita put effort
output penalized terhadap data yang lebih kecil atau data yang lebih besar gitu. Kira-kira seperti itulah cara untuk deal with the imbalance data. Jadi ada banyak cara-cara untuk imbalance data. Semoga ini membantu misalkan dari para klinisi, Bapak Ibu Profesor berhubungan dengan data-data yang sangat imbalance gitu. Oke, kita masuk ke yang loss function. Ini loss function sebentar aja karena menurut saya ini penting banget untuk dapat informasinya. Karena kan loss function itu apa sih ya? Loss function itu adalah biasanya juga dianggap sebagai loss function ya. Tapi some researcher itu ini beda nih antara loss function dan loss function. Karena kalau loss function itu adalah single training data dibandingkan dengan labelnya, itu namanya loss function. Tapi loss function itu adalah ketika kita punya average loss function, nah itulah loss function. Ini perdebatan, tapi nggak perlu sampai sana. Jadi cukup tahu aja apa sih loss function gitu ya. Maka ada beberapa loss function yang bisa kita pakai gitu ya. Nah misalkan square loss function. Si loss ini ketika kita punya Y atau label dikurangkan dengan prediksi kita, terus kita kuadratkan supaya nilainya tetap positif gitu ya, atau kita absolutkan gitu ya, atau kita namanya pakai Hoover loss. Hoover loss ini properties ya, properties yang mengkombinasikan antara MSE dan MAE. Jadi dia ada kayak semacam rule gitu ya. Kalau rule-nya ini, maka dia pakai fungsi ini, kalau yang lain pakai yang fungsi ini. Atau banyak loss function yang lain, misalkan pakai cross entropy, ada Hinge loss function, ada KL divergence, ada yang lain-lain banyak. Dan kalau untuk yang deep learning sendiri itu kita akan banyak berhubungan dengan loss function yang order loss function ini ya. Yang ini tuh lebih kayak traditional machine learning, meskipun di deep learning juga kita bisa pakai ya untuk loss function yang square loss function. Begitu kira-kira. Oke, kita masuk ke konten selanjutnya. Ini kontennya tambahan ya, artinya ada 4 konten yang mendasar, yang 4 tadi. Tapi ini bagus juga untuk pengetahuan para peserta, Bapak Ibu Profesor. Bisa saya sampaikan di sini. Jadi ada beberapa machine learning konsep yang lain gitu ya, beberapa machine learning konsep yang lain yang kemungkinan bisa jadi misalkan pas baca paper gitu ya, oh ini apalagi gitu ya. Contohnya misalkan ada transfer learning, ada online learning, ada online transfer learning, ada active learning, ada passive active learning, dan ada banyak learning yang lain ya. Nah ini supaya punya pengetahuan aja. Jadi hari ini kita akan coba membahas tentang apa sih konsep transfer learning ya. Sekilas saja supaya tahu. Contohnya gini, konsep transfer learning ada di human, ternyata di manusia itu ada konsep transfer learning loh. Contohnya misalkan ketika si anak belajar sepeda biasa, sepeda pancal itu ya, maka dia akan lebih cepat belajar sepeda motor daripada anak yang nggak bisa sepeda biasa itu langsung belajar sepeda motor. Karena kenapa? Karena ternyata ada knowledge yang ditransfer, sesuatu yang diajarkan atau otaknya dia belajar di sepeda itu bisa diimplementasikan di sepeda motor gitu ya. Contoh yang lain misalkan dia belajar piano gitu ya, grand piano yang biasa, klasikal piano, kemudian dia masuk ke yang keyboard yang elektrik piano itu ya. Soalnya kan tambahannya kan ada musik, ada efek dan sebagainya. Tapi kan secara general ada nilai atau representasi atau knowledge yang ikut ketika dia belajar klasikal piano gitu ya. Atau misalkan dia belajar matematika dan statistik, kemudian dia belajar machine learning. Nah, itu ada sesuatu yang ditransfer gitu ya. Jadi kita terutama di manusia ya, kita tidak belajar semuanya itu dari scratch ya. Enggak semuanya belajar dari scratch, tapi ketika kita belajar sesuatu yang baru atau kita punya new aspect, ternyata ada dari yang lain, di previous atau pengalaman kita itu yang ditransfer ternyata. Nah itulah konsep transfer learning yang ada di machine learning juga. Jadi kita memimik di sana. Nah contohnya misalkan ada traditional transfer learning tadi saya sebutkan ya. Contohnya misalkan kita punya data seperti ini, kemudian kita modelkan. Jadi kayak misalkan machine learning model 1 gitu ya. Kita belajar tentang sepeda itu apa gitu ya, sepeda motor. Maka kita create
machine learning model 2. Tapi kalau transfer learning itu beda. Jadi ketika kita belajar ini adalah sepeda, kita create machine learning model 1, terus kita transfer sesuatu itu, knowledge-nya itu ke machine learning model 2, sehingga ketika kita belajar machine learning model 2 itu lebih cepat. Nah, teknik transfer learning itu ada beberapa poin yang bisa kita ambil ya. Misalkan apa yang kita transfer gitu. Apa yang kita transfer. Nah, di sini adalah step yang paling penting di antara step-step yang lain di transfer learning. Ya. Contohnya ada beberapa yang transfer ya. Ini contoh beberapa aja. Misalkan kita perlu transfer datanya gitu ya. Misalkan kita implementasikan di machine learning. Misalkan data-data radiologi tadi misalkan ya. Data radiologinya ada data radiologi yang baru ya, maka yang lama kita transfer ke yang baru, kita combine, ditransfer datanya. Atau model transfer tadi ya, yang contoh ini model transfer ya. Modelnya kita transfer supaya, contohnya misalkan ketika kita berhubungan dengan weighting, ya, kita pertama kali hubungannya dengan random weighting ya. Nah, contohnya kalau kita transfer, maka weightingnya nggak berasal dari random, tapi sudah ada data yang sudah data dari yang data sebelumnya. Jadi datanya itu sudah menghasilkan sesuatu ya, sudah punya representasi sebelumnya. Makanya ketika dia belajar, belajarnya lebih cepat, konvergennya lebih cepat nantinya. Atau kita belajar untuk mentransfer parameternya gitu ya. Parameter dari eksperimen 1 kita transfer parameternya ke eksperimen 2. Kayaknya misalkan ini parameternya atau fieldnya lebih most likely sama nih, kita coba transfer parameternya. Bisa gitu ya. Atau yang lain. Atau bisa juga kita transfer misalkan grafnya gitu ya. Graf knowledge-nya kita transfer juga bisa. Kira-kira gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kapan untuk melakukan transfer gitu ya. Karena kita perlu lihat skenario atau use case yang implementasikan kapan untuk transfer. Karena kadang-kadang ketika kita melakukan transfer learning itu bisa lebih baru gitu ya. Maka kita perlu hati-hati untuk melakukan transfer. Apakah ini perlu transfer sekarang atau besok? Makanya kita perlu lihat use case-nya. Terus kemudian ada how to transfer gitu ya. Jadi setelah dua hal ini, what to transfer dan how to transfer itu sudah selesai, maka kita perlu tahu bagaimana sih cara transfernya gitu ya, yang paling baik gitu ya. Nah, ini ada hubungannya, nanti ada inductive transfer learning, ada supervised transfer learning, ada transductive transfer learning. Nanti kita akan bahas misalkan ada kesempatan yang lain ya. Jadi itulah kira-kira konsep dari transfer learning. Kalau kita hubungannya sama deep learning gitu ya, biasanya sih ada namanya pre-train model ya. Nah, pre-train model itulah yang biasanya kita anggap sebagai transfer learning, karena dengan menggunakan pre-train model kita sudah mentransfer dari satu konsep atau satu aspek learning yang lain, kita transfer ke problem kita. Itu salah satu. Kita ingin memperkenalkan labeling tool yang meskipun tadi Dr. Rehan kalau nggak salah sudah memperkenalkan beberapa labeling tool, tapi ini kita anggap sebagai tambahan supaya sebagai salah satu opsi bagi para klinisi untuk memilih labeling tool-nya. Nah, yang pertama adalah Labeling Studio. Nah, Labeling Studio ini kalau dianggap orang-orang ya di sebuah artikel itu sebagai Swift knife labeling tool gitu ya. Jadi Swift knife sendiri kan pisau Swiss yang berbagai macam banyak ya. Nah, itu sama dengan labeling tool ya. Labeling Studio ini punya banyak tools atau function. Contohnya untuk teks, untuk image, untuk sound, untuk video, itu dia sudah tersedia. Dan ini free dan open source, bisa di-download, bisa dipergunakan, atau bahkan Labeling Studio juga bisa digabungkan dengan machine learning algoritma supaya dapat mendapatkan automatic automatic prediction atau automatic labeling for the first time gitu ya. Jadi ketika kita mau labeling sudah ada, kita tinggal konfirmasi aja. Kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah Mavis Lab. Mavis Lab ini hubungannya fokus pada gambar-gambar medical gitu ya. Ini juga kalau nggak salah bisa free kalau nggak salah. Ini free juga nggak salah. Fokus pada yang clinical application prototype ya. Juga untuk yang medical imaging toolkit, ini adalah tools yang open source juga, dan dia bisa menggabungkan antara dua fungsi atau dua role ya, misalkan fungsi klinis, role klinisi dan role data science, jadi satu kalau nggak salah, dan bisa
langsung bekerja bersama lah dalam tools ini. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kita lanjutkan dengan demo ya. Monggo silahkan Mas Iqbal ya. Silakan Mas Iqbal. Baik, ya, terima kasih Mas Edi. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi demo yang kedua ini, saya ingin mendemokan salah satu bentuk dari yang topik yang sudah dibahas sebelumnya oleh Mas Dedi, yaitu multinomial classification. Baik, di sini saya share dulu screen. Ya, jadi di sini saya akan mendemokan salah satu bentuk multinomial classification dalam bentuk kita akan mengklasifikasi data image. Jadi sebelumnya, kalau di sebelumnya Mas Hadi sudah mendemokan bagaimana kalau kita melakukan klasifikasi dengan menggunakan bentuk data berbentuk teks. Kalau di sini saya akan mendemokan bentuk klasifikasi multinomial, di mana kita akan mengklasifikasi 5 image radiologi ke dalam klasifikasi masing-masing. Jadi di sini saya akan menggunakan salah satu dataset sampel yaitu MedMNIST. Jadi MedMNIST di sini adalah salah satu sampel dari publik dataset yang terdiri dari 6 jenis kategori dari scan radiologi. Di antaranya ada CT scan abdomen, MRI breast, CT scan untuk daerah chest, kemudian chest X-ray, kemudian CT scan untuk di daerah tangan, dan juga CT scan di kepala. Nah, di sini saya di dalam Orange saya mendemokan di dalam Orange dia memiliki toolkits yang namanya image analysis, di mana image analysis ini kita bisa menggunakan kita bisa melakukan analisa dengan menggunakan dari data-data bersifat grafis seperti image, dan juga bisa kita gunakan kemudian kita bisa berbagai macam fitur untuk mengekstrak fitur-fitur yang ada di dalam data untuk kemudian kita bisa gunakan dalam model machine learning kita. Jadi di sini pertama saya akan import datanya. Jadi di sini saya sudah import sebelumnya, di mana di sini ada total 396 data dengan 6 kategori sesuai tadi yang sudah saya pisahkan ke dalam folder-folder. Nah, kemudian di sini saya juga telah menambahkan image. Jadi di dalam image analytic ini kita ada salah satu tools yang namanya image viewer, di mana Bapak dan Ibu bisa melihat datanya seperti apa. Nah, di sini saya contohkan. Nah, di sini kita dilihat sini adalah list semua dari image yang telah berhasil dibaca oleh Orange. Jadi di sini saya set di mana title di bawahnya ini adalah kategori dari scan radiologi yang ada. Jadi di sini kita punya data scan dari abdomen. Kemudian di sini adalah untuk MRI breast. Kemudian yang satu lagi di sini adalah CT scan untuk daerah dada. Sama juga dengan chest X-ray dan untuk hands, dan juga untuk CT scan di kepala. Nah, kemudian seperti tadi yang telah ditampilkan sedikit oleh Pak Risman, di dalam Orange, terutama di dalam paket image analytics ini, Orange memiliki tools yang namanya image embedding. Nah, jadi image embedding di sini dia berfungsi dengan memproses data image yang kita miliki. Kemudian dia akan mengekstrak sejumlah fitur yang kemudian nanti akan berbentuk data angka yang dimana nanti bisa kita proses untuk dipelajari oleh mesin learning kita. Nah, di sini image embedding yang dimiliki oleh Orange di sini dia akan image atributnya dari sini akan membaca image-nya. Nah, di sini Orange seperti yang telah ditampilkan oleh Pak Risma sebelumnya, di dalam embedded sini kita ada sejumlah pilihan dari dari metode bagaimana kita mengekstraknya atau model embedded yang akan melakukan ekstraksinya. Nah, di sini ada Inception versi 3,
atau ada juga SqueezeNet, ada juga dua versi dari VGG, yaitu dua dari ini, dua dari model convolutional network yang cukup populer, dan juga ada Painter, Deeplock, dan ada juga menggunakan modul library dari OpenFace. Nah, di sini saya akan menggunakan yang untuk inception Tetris saja. Oke. Nah, setelah di sini, jadi di sini image embedding ini istilahnya mengkonvert dari image data grafis yang kita punya menjadi data numerik, di mana data numerik ini melambangkan fitur-fitur yang ada di dalam image yang kita proses. Jadi di sini saat saya pasangkan data table di sini, nah di sini hasilnya adalah ini ada informasi awal dari data yang ada. Jadi di sini ada kategorinya, ini nama image-nya, nama filenya. Nah, di sini kita lihat yang kolom N0 dan ini seterusnya sampai ke N2047. Nah, ini adalah fitur yang berhasil diekstrak oleh tools image embedding yang telah kita pasang sebelumnya. Nah, kemudian dari sini setelah ini, oke, kita dari situ setelah kita memiliki fitur yang seperti yang telah seperti berbentuk numerik seperti ini, berarti kita sudah proses ini dari sini sampai kita mendapatkan fitur ini adalah sama seperti kita melakukan pre-proses data seperti yang telah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi, di mana kita memproses data yang ada, data yang awalnya data masih mentah, kemudian kita ekstrak dengan metode yang telah ada, salah satunya di sini adalah image embedding, di mana nanti hasilnya adalah berupa sebuah fitur yang sudah siap untuk dipelajari oleh model atau algoritma kita nanti. Nah, setelah dari sini, kita nanti bisa langsung memilih select columns. Nah, di sini select columns-nya di sini dia langsung secara otomatis akan mendetek fitur apa yang digunakan dan apa kategorinya. Nah, sebagai di sini sudah langsung men-set kategori targetnya itu ada kategori dari image kita. Kemudian yang metas di sini akan sebagai informasi dari file dari datanya. Dan ini N0 sampai N2047 adalah fitur yang akan dipelajari oleh algoritma kita nanti. Nah, di sini karena di sini kita lihat kan di dalam import image kita ada punya 6 kategoris. Nah, 6 kategoris di sini menandakan bahwa kita di sini bukan lagi melakukan binary classification di mana nanti outputnya adalah 1 atau 0 atau yes atau no. Nah, di sini karena kita memiliki 6 kategoris, maka di sini kita sudah masuk ke dalam ranah multinomial classification atau multi-class classification, di mana target kita nanti outputnya adalah prediksi salah satu kelas dari 6 kategori ini sesuai berdasarkan dari fitur-fitur yang telah kita ekstrak sebelumnya. Nah, di sini di dalam Orange di sini saya akan menggunakan metode yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Pak Risman dan Mas Dedi sebelumnya, yaitu pertama saya akan menggunakan k-nearest neighbor. Ini adalah salah satu metode algoritma machine learning yang seperti telah dijelaskan sebelumnya, dia akan melakukan prediksi terhadap satu poin data berdasarkan teman-teman di sekitarnya. Dan kemudian di sini saya akan juga menggunakan SVM atau super vector machine sebagai komparasinya. Nah, di sini seperti dijelaskan sebelumnya kan di dalam presentasi yang telah ditampilkan oleh Mas Edi sebelumnya, di dalam KNN ini ada satu parameter K ya, parameter K yang namanya yang di sini berfungsi sebagai jumlah dari neighbor atau tetangga dari poin datanya untuk menentukan prediksi dari poin data yang akan kita lakukan prediksi. Nah, di sini kita bisa set nih number of neighbors di sini ada berapa sesuai dengan eksperimen yang Bapak dan Ibu ingin lakukan. Misalkan apakah di sini mau menggunakan 5 neighbors atau misalkan 10 neighbors, di sini kita set. Dan kemudian
di dalam data otomatis kan karena data kita berbentuk numerik, otomatis untuk menghitung jarak dari satu poin data ke poin data lain pasti kan ada salah satu fungsi jarak yang digunakan untuk menghitungnya. Nah, di dalam K-nearest network ada beberapa opsi untuk menghitung jaraknya. Metode dalam menghitung jaraknya diantaranya metode Euclidean, metode Manhattan, metode Chebyshev, atau Mahalanobis. Di sini saya akan menggunakan metode Euclidean yang sering banyak digunakan. Dan kemudian juga di sini kita bisa mengatur bobotnya. Jadi di sini di dalam tetangga, jadi saat kita memilih misalkan di sini 5 tetangga di sini, apakah dari 5 tetangga ini kita anggap bobotnya samakah, atau misalkan ada yang bobotnya lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, di sini kita bisa set antara uniform atau di mana model bobot data dari kelima neighbornya di sini sama rata, ataukah bobotnya itu berdasarkan distance, di mana nanti misalkan data dengan jarak yang paling jauh kita anggap kurang relevan lah. Kalau kita anggap kurang relevan karena datanya itu jaraknya sangat jauh, otomatis pasti relevansi dengan poin data kita tuh tidak sangat kecil. Dan kemudian di sini SVM sama seperti yang telah kita banyak gunakan di demo-demo sebelumnya. Nah, di sini SVM ini ada beberapa opsi parameter, seperti misalkan cost-nya. Cost di sini dia menentukan seberapa cost, dan epsilon di sini menentukan seberapa kuatkah nanti SVM-nya ini dalam menentukan decision boundary antara data yang ada. Nah, di sini juga seperti telah dijelaskan sebelumnya kan ada berbagai macam pilihan kernel dalam SVM ini, di mana nanti dia akan memisahkan data-datanya. Ada yang linear, ada yang polinomial, ada yang RBF, dan ada juga yang sigmoid. Nah, di sini saya akan menggunakan RBF atau radial basis function, di mana dia akan membagi data berdasarkan terhadap fungsi basis radial atau fungsi lingkaran. Dan kemudian setelah di situ nanti di sini saya menggunakan metode seperti yang telah kita gunakan di demo sebelumnya. Saya akan langsung tes dan score, di mana di sini saya bisa langsung sambungkan data yang telah merupakan hasil ekstraksi fitur dari image kita, dari image embedding, langsung menjadi data. Dan kemudian karena di sini saya lihat datanya sudah berbentuk dalam range yang sama, di sini saya lihat bahwa kita tidak perlu menggunakan tahap preprocess lain lagi. Jadi bisa langsung kita masukkan datanya. Kemudian saya sambungkan dua model yang ingin saya compare. Nah, ini telah saya jalankan sebelumnya. Nah, di sini saya lihat bahwa dengan menggunakan cross validation dengan 3 volt, saya lihat bahwa di sini SVM di sini cukup memiliki performa yang cukup bagus, di mana di hampir semua metrik yang didapatkan dia memiliki skor yang sangat tinggi, yaitu 1, bahkan yaitu kalau dalam tingkat akurasi kita sebut sebagai 100%, yang berarti sangat cukup bagus. Inilah sangat perfect lah. Kemudian di sini kita lihat untuk KNN dengan menggunakan parameter yang ada, kita mencapai akurasi yang cukup bagus juga, dengan perbedaan sangat sedikit dengan SVM, yaitu di akurasi 99,2%. Nah, di sini juga saya juga tambahkan beberapa analisis, di mana pertama dengan erosi analisis, saya lihat kita di sini bahwa di sini karena kita tadi akurasinya sudah cukup bagus, ini grafiknya langsung dari bawah langsung naik ke atas, kemudian datar ke samping. Dan ini menunjukkan bahwa performa dari modelnya sudah cukup bagus. Nah, misalkan di sini tadi kita lihat bahwa ini ternyata akurasinya dari KNN di sini rendah sedikit. Nah, ini berarti di sini ada data yang misalkan salah klasifikasi oleh modelnya. Nah, di sini saya gunakan confusion matrix untuk melihatnya. Oh, ternyata memang benar. Ada di dalam KNN di sini kita lihat, oke, dia 100% semua benar terklasifikasi dengan baik semua. Tapi di sini di KNN kita lihat bahwa ternyata
ada beberapa data set, ada beberapa data image yang dari CT scan kepala yang malah dianggap sebagai CT scan abdomen oleh si modelnya. Dan ada juga beberapa scan dari CT scan dari kepala yang dianggap sebagai MRI breast di dalam model kita. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita bisa mengevaluasi model multinomial classification, di mana kita bisa melihat dengan detail seberapa baguskah hasil dari model kita dan data-data apa sajakah yang yang dimana model kita tuh mengalami misklasifikasi. Baik, jadi sekian untuk dari demo dari saya. Cukup sederhana saja karena di sini tools yang dimiliki oleh Orange dia sudah cukup bagus dalam mengekstrak datanya dengan baik. Oke, berikutnya saya kembalikan ke Mas Dedi. Ya, terima kasih. Kita masuk ke demo selanjutnya, yaitu data labeling ya. Silakan Adi. Ya, udah kelihatan ya. Nah, jadi sebelumnya kan sebelumnya Mas Nadi sudah sedikit menyinggung terkait label studio ya. Nah, ini adalah tool yang nantinya akan kita kerjakan di Ingari nanti. Jadi dari labeling studio ini ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan gitu untuk labelingnya. Jadi ada banyak pilihan dan bisa kita reproduce gitu ibaratnya. Nah, ini contohnya kita pengen misalnya adalah kita pengen polygon segmentation di sini. Nah, kita pengen mensegmentasi mana sih pesawat, mana mobil gitu. Nanti kita bisa labeling di sini gitu. Bisa kita labeling dengan cara titik-titik aja gini. So, cukup mudah gitu. Nanti contohnya ini polygon 1, nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan coba untuk buat labeling tool ini gitu. Nah, contohnya di sini adalah input image-nya link yang berikut, terus output-nya seperti ini, ada beberapa poin yang ada gitu. Nah, tidak hanya image, di sini juga kita bisa melakukan misalnya speaker dearization gitu. Jadi kita membedakan beberapa speaker yang ada gitu dari suatu sound gitu. Contohnya kita punya suara seperti ini ya gitu. Kita bisa segmentasi mana sih speaker 1, mana speaker 2 gitu dari suaranya. Misalnya ini kita segmentasi sebagai ini speaker 1 gitu. Terus ini adalah speaker 2. Nah gitu. Nanti output datanya seperti ini gitu. Nah, bisa kita lihat value-nya start-nya seperti ini dari titik berapa sampai end-nya seperti titik berapa untuk label 1 dan seterusnya. Dan itu nggak cuma image, dan mungkin teks juga bisa kita lakukan, misalnya teks klasifikasi ya. Ini ada positif, misalnya ini termasuk positif ya, termasuk klasifikasinya positif gitu. Nah, itu ntar outputnya adalah seperti ini dan bisa langsung digunakan gitu untuk training data kita. Seperti itu. Nah, ini cukup mudah sih untuk pengaplikasiannya. Jadi sudah disiapkan lah dan disediakan juga beberapa annotated template-nya ya, dari setiap data gitu. Nah, mungkin bisa menjadi salah satu referensi ya untuk melakukan labeling tool gitu. Dan tentunya mungkin kerjasama antar engineer dan dokter pastinya untuk menentukan label dari suatu data. Seperti itu sih.